Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Yulianti Desrial dengan NIM 2310923053. Di sini saya akan memberikan langkah-langkah menggunakan software SWMM. Eh, Software ini itu bisa digunakan untuk memodelkan, menganalisis, serta merancang sistem drainase. Nah, untuk memulainya, kita bisa menekan File, terus New, terus kita bisa tekan Project, terus Default. Nah, untuk default ini di ID labels-nya, itu kita bisa ganti rain gauge-nya jadi RNJ, subscatment-nya S, junction-nya J, outfall-nya out, terus conduit-nya bisa C, dan ID increment-nya itu tetap satu. Untuk subscatment-nya, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Dan untuk notes-nya juga, tapi untuk di sini saya conduit geometrinya menggunakan circular. Terus bisa oke kan? Setelah itu kita bisa cek map option di tools, map display option. Untuk di subsketch-nya itu kita fill style-nya bisa diagonal. Untuk annotation-nya itu kita bisa tekan subsketch, not sama link. Terus di follow row-nya kita bisa ganti di village. Row size-nya saya ganti jadi saya gunain 5. Dan untuk yang lainnya bisa di teman-teman atur sesuai kebutuhan teman-teman masing-masing. Setelah itu kita bisa langsung gambar. Nah, jika teman-teman ingin memasukkan gambar peta ke dalam sini, teman-teman bisa atur dulu skala untuk petanya. Itu bisa teman-teman tekan di view, di dimension. Nah, teman-teman bisa atur sesuai kebutuhan teman-teman masing-masing. Kalau di sini saya masih cukup menggunakan auto size. Nah, kalau untuk menginput gambarnya, itu bisa tekan view, back, backdrop, terus load. Nah, terus di sini tekan ini, terus cari di mana teman-teman simpan gambar petanya. Contohnya ini. Terus oke. Nah, ini untuk gambar petanya sudah muncul. Tapi untuk kali ini saya tidak menggunakan gambar petanya, jadi langsung gambar saja. Saya hapus dulu. Nah, untuk menggambarnya, pada toolbar ini teman-teman bisa tekan simbol ini atau di hidrologinya bisa tekan subsketchment tambah terus gambar. Setelah subsketchmentnya digambar, kita gambar junctionnya. Pada toolbar bisa tekan simbol ini atau di sini di hydraulicsnya junction, terus tekan plus, terus gambar sesuai keinginan teman-teman. Hmm. Nah, setelah junctionnya, terus kita bisa gambar outfall-nya. Setelah itu kita bisa menggambar jalurnya dengan menekan simbol ini pada toolbar. Kalau di sini saya menggambarnya dari J1 ke J2, J3 ke J4, terus J6 ke J7, ke J4, terus ke J5, baru ke outfall-nya. Setelah itu kita bisa tambahkan rain gauge-nya di simbol ini. Tambah, terus letakkan sesuai keinginan teman-teman. Setelah itu kita bisa menambahkan time seriesnya. Kalau tekan plus, di sini bisa teman-teman, terserah teman-teman mau buat namanya apa. Saya buatnya ada S1. Nah, untuk time series ini itu
sesuaikan lagi sama kebutuhan teman-teman. Untuk date-nya ini bisa dikosongkan, time-nya itu saya buat. eh, Nah, jika teman-teman ingin melihat seriesnya ini dalam bentuk grafik, teman-teman bisa tekan view. Nah, ini bakal muncul contoh grafiknya. Setelah itu, oke. Setelah itu kita bisa menambahkan nilai pada subsketchment-nya dengan menekan dengan klik dua kali pada subsketchment-nya. Terus ganti rain gauge-nya jadi ini. Terus untuk outlet-nya itu ganti jadi junction yang terdekat sama subsketchment teman-teman. Kalau ini satu, ganti jadi J1. Begitu juga dengan subsketchment yang lainnya. Setelah itu kita bisa ubah elevasi pada junction sama outfall-nya. Hmm. Untuk perlu diingat, untuk elevasi ini, semakin junctionnya dekat dengan hilir, maka elevasinya akan semakin rendah. Junction satu ini saya akan buat nilainya. hmm, Nah, untuk outfall tadi, kita bisa ganti series name-nya itu jadi time series tadi, ya satu. Sama yang untuk rain gauge-nya juga gitu, series name-nya juga diganti. Lalu kita bisa edit pada option general. Untuk date-nya itu bisa disesuaikan. Untuk routing step-nya itu ganti jadi 60. Oh, oke. Setelah oke, kita bisa tekan project terus run simulation. Nah, untuk ini run-nya sukses, tidak ada error. Jika teman-teman run-nya error, maka teman-teman bisa eh, ganti atau diperbaiki lagi yang salah. Nah, jika teman-teman ingin memunculkan kesimpulannya dalam bentuk grafik, teman-teman bisa tekan report, terus graph, terus profile. Untuk start node-nya ini, saya mulainya contohnya dari junction satu. Untuk end node-nya itu out, outfall satu. Tuh, fine, fine. Nah, di sini bakal muncul collection-nya. Ada C4, C5, C6, C9, C10. Nih, lalu tekan OK. Nah, ini bakal muncul grafiknya seperti ini. Nah, pada map itu teman-teman bisa ubah subsketchment-nya jadi run off, nodes-nya jadi nodes jadi depth, terus untuk links-nya jadi volume atau capacity. Kalau saya gunain volume,
Hmm, di sini teman-teman bisa atur tanggalnya ini, atau bisa tekan ini. Nah, biasanya nih warnanya bakal berubah. Kalau warnanya merah itu biasanya melebihi kapasitas. Nah, segitu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah run, kita bisa munculkan kesimpulannya itu pada report, terus summary. Nah, di sini banyak pilihan eh, pilihannya, jadi teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan kebutuhan teman-teman. Setelah itu